turut berduka cita atas gugurnya Barcelona dan juga Liverpool di Champions League musim ini guys. Jadi quarter final fase pertama itu sudah selesai dan sudah ditentukan siapa yang akan melaju ke fase selanjutnya, yaitu semifinal. Mungkin kita langsung bahas pertandingan pertama dulu ya, yaitu Atletico Madrid dan juga Barcelona. Sorry ya kalau gua sedikit senyum-senyum karena pengen ngakak aslinya guys. Nah, pertandingan antara Atletico dan juga Barcelona yang berlangsung di kandangnya Atletico ya. Jadi Barca itu tidak seperti di Copa del Rey, mereka di leg kedua harus tandang ke kandangnya Atletico Madrid dan skor akhirnya itu 1-2 dimenangkan oleh Barcelona. Namun Barcelona harus kalah di agregat. Agregat akhirnya Atletico Madrid 3, Barcelona 2 guys. Walaupun Barcelona memenangkan pertandingan leg kedua, namun mereka harus kalah agregat dan harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjuarai Champions League musim ini guys. Jadi Barcelona selama 1 minggu ke depan, bukan 1 minggu ke depan sih, sehari lah ya, akan menjadi bulan-bulanan bahan ejekan dari Madridista, karena ketika video ini di syuting baru banget pertandingannya selesai dan Real Madrid akan bermain nanti malam ya. Jadi ini lucu banget itu ketika Barcelona di musim ini harus 2 kali tersingkir oleh Atletico Madrid alias oleh Diego Simeone di 2 kompetisi yang berbeda. Yang pertama sebelumnya itu Barcelona harus tersingkir dari piala mereka ya, yaitu piala cikinya Spanyol, yaitu Copa del Rey pada semifinal Copa del Rey musim ini. Mereka bahkan di leg pertama saja dibantai 4-0 oleh Atletico Madrid dan di leg keduanya gagal comeback walaupun mereka berhasil mencetak 3 gol. Hasil akhirnya 4-3 untuk kemenangan Atletico dan Atletico yang melaju ke final Copa del Rey. Nah, kemudian di Champions League mereka harus bertemu kembali di quarter final Liga Champion guys. Nah, uniknya skenarionya itu sama seperti di Copa del Rey ya, di mana di leg pertama Atletico kembali menang dengan skor yang cukup besar juga menurut gua karena big match, yaitu 2-0 ya di leg pertama, tidak seperti di Copa del Rey di mana leg pertamanya berakhir 4-0, di Champions League 2-0. Dan di leg keduanya juga skenarionya hampir sama sih, karena di leg keduanya Barcelona berhasil memenangkan pertandingan namun tidak mampu mengejar skor agregat ya. Kalau di Copa del Rey di leg keduanya 3-0, sekarang di Champions League 2-1 guys. Ini benar-benar unik banget. Mungkin di musim ini atau selama Hansi Flick menjadi pelatih dari Barcelona, mimpi buruknya itu bukan Real Madrid melainkan Atletico Madrid dan juga Diego Simeone ya. Apakah akan muncul rivalitas baru antara Barcelona dan juga Atletico Madrid yang lebih panas? Kita tunggu saja. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit pertandingannya. Kita akan bahas statistiknya ya. Jadi pertandingan tadi itu aslinya ya lebih dominan atau didominasi oleh Barcelona, karena ya seperti yang kita tahu filosofi Barcelona itu tiki taka, artinya penguasaan bola itu pasti mereka yang ini ya yang menguasai gitu. Di sini walaupun penguasaan bola dikuasai 59% oleh Barcelona dan Atletico Madrid hanya 40%, namun ada hal unik guys, di mana tembakan dari kedua tim ini lebih banyak dari Barcelona walaupun memang sama-sama banyaknya, hanya beda 1 tembakan saja. Atletico Madrid berhasil melesatkan 15 tembakan sedangkan Barcelona 14. Nah, on targetnya Atletico Madrid lebih sedikit 5 ya on target dan berbuah 1 gol. Sedangkan Barcelona itu dari 14 tembakan 9-nya jadi shot on target dan berbuah menjadi 2 gol guys. Itulah, jadi bisa dikatakan pertandingan ini ya sedikit panas lah karena saling jual beli serangan ya. Namun Barcelona tidak bisa mengejar skor agregat karena mental para pemainnya kena setelah gol dari Lukman ya gitu. Nah, ketika gol cepat dari Yamal di babak pertama kemudian Barcelona nyakor lagi ya, mungkin mereka masih berpikir waduh bisa comeback nih. Namun ternyata setelah gol balasan dari Atletico Madrid kemudian disusul oleh kartu merah dari Eric Garcia, harapan Barcelona itu sudah hilang guys. Sudah hilang banget. Dan dari sini juga kita tahu masalah utamanya pasti nih para decul di sosial media, ini gara-gara enggak ada Rapinha. Pasti seperti itu ya guys ya. Ya kalau kalah mah kalah aja, tidak usah menjelaskan lebih banyak lagi guys. Nah, kemudian
Mungkin kita akan lanjut ke Barcelonanya sendiri. Akibat dari kekalahan ini mungkin satu-satunya ini ya, satu-satunya mungkin piala yang bergengsi yang masih bisa diperjuangkan oleh Barca ya cuma La Liga saja. Mungkin ada Super Copa, namun Super Copa itu lebih ciki daripada ciki guys. Jadi masih ada kemungkinan Barcelona itu masih tidak puasa gelar di musim ini gitu, masih mendapatkan gelar yaitu La Liga guys. Dan uniknya ini euforianya itu dan gue juga bikin postingan jika Hansi Flick itu tidak fokus untuk memenangkan UCL, dia itu lebih fokus memenangkan Laporta jadi presiden klub di musim ini ya, karena gagal di UCL, gagal lagi dan gagal lagi, walaupun memang karena Raphinha yang tidak ada, namun tidak bisa menjadi alasan itu ya. Kita tunggu saja apakah next year Hansi Flick ini akan membawa Barcelona lebih jauh lagi, karena selalu di fase knockout Hansi Flick gagal membawa Barcelona menjuarai Liga Champions ya. Harapan para Decul kan Hansi Flick itu akan membawa kembali Liga Champions gitu guys untuk Barcelona ya. Ya kita tunggu sajalah kapan tahunya akan terjadi, mengingat Hansi Flick itu kan tim suksesnya Joan Laporta, mau kalah gimana pun mas pasti dipertahankan ya, pasti banget dipertahankan gitu guys. Nah mungkin kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, quarter final selanjutnya antara Bang Ipul atau Liverpool melawan PSG, yang ini meleset dari spekulasi atau tebakan gua, dimana kalau kalian lihat podcast sliding tackle yang masih formatnya podcast itu, gua apa ya, gua menebak jika Liverpool akan mengalahkan PSG dan melaju ke semifinal, namun nyatanya salah. Bermain di Anfield bukan berarti bisa comeback ya. Ini tidak berlaku untuk PSG gitu, karena sebelumnya ketika melawan Galatasaray berhasil comeback besar di Anfield. Namun ini yang dilawan Liverpool kali ini beda, yaitu sang holding champion PSG ya, juara bertahan dari Champions League itu sendiri. Di leg pertama Liverpool harus kalah 2-0, dan di leg kedua ketika bermain di kandang mereka juga kalah dengan skor yang sama dan agregatnya menjadi 4-0 guys. Nah, golnya itu diciptakan oleh satu orang yaitu Ousmane Dembele. Apakah dengan dua gol ini Dembele memiliki peluang yang lebih besar untuk back to back Ballon d'Or dan juga back to back Champions League? Kita tunggu saja karena sangat menarik untuk kita tunggu. Dan uniknya dari pertandingan ini, walaupun Liverpool itu kalah, bisa dikatakan sepertinya Liverpool itu kurang beruntung guys, kurang beruntung. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Kalau misalkan kita lihat dari statistik, yang benar-benar menguasai atau mendominasi pertandingan itu Liverpool guys, karena penguasaan bola saja Liverpool unggul dengan 57%. Kemudian dari tembakan, PSG berhasil melesatkan 11 tembakan, sedangkan Liverpool berhasil melesatkan 21 tembakan. On targetnya PSG 5, kemudian Liverpool 7. Liverpool shot on target 7 tidak menghasilkan gol satupun, sedangkan PSG memiliki shot on target 5 menghasilkan 2 gol gitu guys. Apakah mungkin karena cederanya Ekitike? Kita tidak tahu ya. Tapi ya bisa dikatakan Ekitike cedera itu adalah salah satu faktor kekalahan Liverpool di malam ini. Dan menurut gua ini sudah tidak ada alasan satupun untuk mengganti Arne Slot ya. Dan kemungkinan besar juga pasti next season itu Arne Slot itu pasti keluar dan digantikan oleh pelatih baru, karena tidak hanya di UCL, Liverpool amburadul juga di Premier League-nya guys. Jadi sekarang fokusnya Liverpool itu harus kembali ke Premier League dan benar-benar mengamankan zona champion, karena mereka harus berebut dengan Aston Villa dan juga Chelsea guys. Dan itu benar-benar susah banget, apalagi trennya selalu negatif ketika Liverpool bermain di Premier League. Apalagi sekarang mereka tersingkir dari Champions League. Tagar atau hashtag Arne slot out itu akan semakin menggema di Anfield ya pastinya. Dan kalau kalian boleh nyaranin siapa next coach atau next pelatihnya Liverpool, coba tuliskan di kolom komentar guys. Nah mungkin kita akan tunggu quarter final terakhir ya, bukan Manchester dong, nggak ada Manchester ya di sampai quarter final ini. Yang ada adalah Bayern Munchen melawan Real Madrid, kemudian ada juga Arsenal melawan Sporting. Kita tinggal tunggu. Yang sudah dipastikan lolos baru
baru 2 tim ketika video ini di syuting, yaitu PSG dan juga Atletico Madrid. Nah, 2 tim ini tinggal menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka di semifinal nanti. Kita tunggu nih, soalnya semakin menarik, tidak seboring musim-musim lalu Champions League kali ini ya, karena semua tim menurut gue sama-sama dominan kekuatannya, tidak ada yang diunggulkan, kemudian tidak ada yang diremehkan lagi, karena menurut gue semuanya sama-sama kuat dan sulit banget untuk menebak hasil ya, sulit banget menebak hasil akhirnya seperti apa. Ini benar-benar Champions League salah satu musim terbaik dari 5 tahun terakhir menurut gue ya, untuk Champions League-nya sendiri. Kita tunggu saja apakah nanti PSG yang akan back to back Liga Champion dengan Luis Enrique, ataukah ada pelatih muda baru Arbeloa, Company, atau Arteta. Kita tunggu saja ya. Coba tuliskan di kolom komentar, walaupun ini baru quarter final dan road to semifinal, kalian boleh tuliskan kandidat favorit juara kalian di kolom komentar, karena timnya ini semakin sedikit dan akan tersisa 4 ya, 4 tim yang memiliki peluang untuk menjuarai Champions League musim ini guys. Coba tuliskan di kolom komentar. Mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan berita-berita terupdate seputar sepak bola dalam negeri dan juga luar negeri, khususnya Eropa, hanya di Sliding Tackle guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.